Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Ye Chen, sekarang berada di Sekte Bulan Darah. Di sini, ada lautan darah, dan bulan tergantung di atasnya. Selain itu, banyak roh-roh bergentayangan di mana-mana. Melihat itu, Ye Chen menggunakan mantra Buddha Tathagata, untuk memurnikan mereka, agar kembali ke nirvana dengan tenang. Tiba-tiba, banyak anggota dari Sekte Bulan Darah, mereka menyerang Ye Chen, tapi mereka sangatlah lemah, bahkan sebelum berteriak, mereka musnah dengan mantra Buddha. Leluhur Bulan Darah juga keluar menghadapi Ye Chen. Tapi, dia terluka parah, karena gagal menerobos gerbang Raja Kuasa Puncak, akhirnya dia mendapat serangan balik. Dengan satu pedang, Ye Chen mengalahkannya, kemudian membawanya ke Sekte Heng Yuezong. Di sana, berkerumun orang banyak, tentunya juga dari sekte lain. Mereka datang ingin menjalin hubungan dengan Sekte Heng Yuezong, karena mereka tahu ada orang kuat di balik Sekte Heng Yue. Ketika sampai di kerumunan, Ye Chen disambut dengan hormat. Kemudian, Ye Chen melemparkan leluhur bulan darah di tengah kerumunan. Orang-orang yang benci dengan sekte bulan darah, mencabik-cabik leluhur bulan darah itu, mereka mengeluarkan semua amarah yang mereka pendam selama ini. Karena terlalu banyak orang yang berteriak marah, sambil menghajar leluhur bulan darah, akibatnya rintihan leluhur bulan darah tidak terdengar. Saat ini, Ye Chen kembali ke bulan darah, ia mengumpulkan tas penyimpanan, untuk diberikan kepada Sekte Heng Yuezong. Selesai mengumpulkan jarahan, Ye Chen kembali ke Sekte Heng Yuezong. Di sana Ye Chen berpamitan kepada rekan-rekan Dacu. Ketika dia hendak pergi, Ye Chen melihat pria tua di kerumunan yang memakai kalung di Jue. Ye Chen menanyakan apakah itu dijual. Orang tua itu menjawab ketakutan, tentu saja dijual. Yang menawar adalah dewa pembunuh, dia harus memberikan wajah. Jika dia dirampok tidak ada yang dia bisa katakan. Akhirnya, Ye Chen melempar tas penyimpanan, yang berisi 1,5 juta batu roh, dan mengambil kalung di Jue lalu pergi. Ketika Ye Chen pergi, orang tua itu melihat tas penyimpanannya, dia kaget, seumur hidupnya dia belum melihat batu roh sebanyak itu. Dia langsung megang erat tas itu di pelukannya, seakan-akan dia takut orang lain merebutnya. Melihat ini orang-orang yang melihatnya, mau tidak mau bertanya-tanya berapa isinya. Ketika Ye Chen terbang, menuju puncak Sekte Heng Yue, di Jue yang dibeli dari orang tua itu, terbang dengan sendirinya, dan melebur dengan liontin bulan sabit di tangan Ye Chen. Tapi sayangnya, belum ada perubahan apapun. Ketika sampai di puncak, ia bertemu dengan orang-orang Dacu. Tuan, saya ingin pamit pergi. Ye Chen mengeluarkan banyak tas penyimpanan, yang berisi banyak sumber daya, dan menyerahkannya kepada Heng Yue asli, dan guru Heng Tian. Ye Chen datang dan pergi dengan cepat. Sambil memandang Ye Chen pergi dengan Liu Yi, memerintahkan semua murid untuk berlatih, karena banyak sumber daya yang diberikan Ye Chen. Terutama murid yang berbaju putih, yang membawa Ye Chen bersamanya, dia sangat bersemangat. Sekte Heng Yue, mundur secara kolektif, tentu saja ada juga yang menyambut orang-orang yang datang ke Sekte Heng Yue, mereka ingin menjalin hubungan dan memberi hadiah. Di masa lalu mereka tidak pernah mendapatkan kehormatan itu. Di langit yang luas, Ye Chen dan Liu Yu berpisah, dan bertemu di Kunlun 100 tahun kemudian. Waktu berlalu, 3 tahun dalam sekejap, pada saat ini, Ye Chen telah keluar dari hutan belantara timur. Dalam waktu 3 tahun terakhir, rambutnya memutih. Dalam 3 tahun terakhir, dia juga menemukan banyak orang bereinkarnasi yang kini menyebar. Saat ini, tanah di bawah kakinya sudah berada di Profound Desolate Central Prefecture. Itu lebih besar dari kehancuran timur. Setiap jengkal tanah telah menyaksikan perubahan-perubahan hidup. Di malam hari, Ye Chen memasuki kota Kunlun. Kota ini sangat ramai karena dekat dengan Kunlun Su. Di sana banyak orang-orang kuat, garis keturunan mereka luar biasa, dan saling terkait. Melihat kios di pinggir jalan, Ye Chen membeli semua harta tingkat suci, dengan harga 20 juta. Penjaga kios itu orang tua yang kuat, kultivasinya tak terduga. Meninggalkan kios ini, dia tidak berhenti, dia muncul di depan kios, membeli semua alat magis, dan semuanya senjata Raja Suci, dan jumlahnya banyak. Dia merencanakan dengan baik, ingin menyerahkan senjata itu kepada orang-orang Dacu, yang bereinkarnasi. Gara-gara dia, banyak pemilik warung di jalan mereka semua menutup warungnya terlebih dahulu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti, karena batu roh yang dia punya telah habis. Dia berkeliling dengan bosan, dia melihat banyak harta tapi dia miskin sekarang. Pada akhirnya, dia langsung pergi ke pusat kota. Apakah kamu buta dan tidak melihatku? Saat dia berjalan, Ye Chen tiba-tiba merasa seseorang menusuknya kembali. Suara itu masih sangat familiar, tapi dia adalah seorang kenalan. Ye Chen menoleh,
melihat jika itu adalah teman baiknya di masa lalu, Yan Laodao. Melihat Ye Chen kaget, Old Yan mengelus janggutnya. Kapan kamu datang ke benua Xuanhuang? Ye Chen memang tertegun. Saya tiba 3 tahun lebih awal dari Anda. Lao Yan mengeluarkan labu anggur. Yang tak habis pikir Ye Chen masih meremehkan teman-temannya. Dia dalam keadaan tertutup, tapi masih dikenali. Akhirnya mereka mengobrol sepanjang jalan. Mereka memutuskan untuk pergi ke restoran. Di restoran, ternyata banyak orang kuat dan papan atas berkumpul. Diketahui, mereka di sini menunggu reruntuhan kuno terbuka. Dikabarkan reruntuhan itu terbuka 100 tahun sekali. Di dalamnya juga terdapat sutra agung abadi. Setiap orang yang masuk, kultivasinya akan ditekan. Kabarnya, bahkan Kaisar Zun akan ditekan ke kuasa suci. Melihat ke pintu, seorang gadis kecil melompat masuk, seperti peri. Lugu dan lugu, kedatangannya menarik perhatian semua pihak. Terutama Dewi dan Dewi dari 9 ras kuno, alis mereka mengerutkan kening. Melihat gadis kecil yang lincah itu, jejak kecemburuan muncul di mata mereka. Gadis kecil itu, anak Kaisar 9 Dewa. Setelah 3 tahun, dia telah maju ke Saint Realm, dan dia terlihat sangat imut. Tapi kekuatan tempurnya benar-benar ganas. Aku di sini untuk minum. Xiao Jiuxian tersenyum, dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, mencicipi semua minuman para dewi yang hadir. Dia maju 3 tahun lalu. Old Yan berkata sambil menghela nafas. Semua anak mereka adalah pelaku kejahatan. Kaisar Semu Termuda, orang bijak Semu Muda, Raja bijak Semu Muda, dan Raja Semu Termuda di benua Xuanhuang semuanya bersama mereka, dan sekarang mereka telah menambahkan orang bijak termuda. Oh, Nandi dan Bei Sheng juga ada di sini. Old Yan Dao menatap pintu dengan mata cerah. Itu pemuda baju ungu dan perak. Baju perak melihat sekeliling, ketika pandangan berhenti dan melihat Xiao Jiuxian, dia lari, dan dia dikejar Xiao Jiuxian. Melihat ini, restoran kembali tenang. Setelah lama berbicara, dan melihat pintu masuk untuk menemukan reinkarnasi, dia malah melihat Xiao Jiuxian yang kembali dengan amarah. Tentu saja dia gagal mengejar pria itu, kecepatannya sedikit lebih lemah. Pada saat ini, semua orang bangkit, menuju reruntuhan kuno. Ye Chen juga bangkit, mengikuti. Di sana banyak orang kuat, Raja Kuasa Bijak juga hadir. Tapi mereka, datang dengan rendah hati, menyembunyikan basis kultivasi mereka, tidak peduli apa, jika di dalam reruntuhan, basis kultivasi akan ditekan, jangankan hanya mereka, kuasa kaisar sekalipun juga akan ditekan. Pada saat ini, gerbang gaib reruntuhan kuno terbuka. Mereka masuk satu persatu, begitu juga dengan Ye Chen. Di dalam banyak harta dan bahaya, mereka semua sangat berhati-hati. Di dalam, seperti alam tak terbatas sangat luas. Mereka semua dihadapkan dengan laut tertai merah yang luas. Kabarnya, laut ini tercipta dari setetes air mata kaisar wanita. Ye Chen berhenti di depan dinding, ada lukisan pola binatang buas di atasnya. Tubuhnya besar seperti gunung dan wajahnya galak. Binatang buas yang dia tahu ini adalah pelahap legendaris. Pada masa-masa awal, terlalu banyak ras yang punah karena monster rakus ini. Justru karena inilah banyak ras yang kuat dipaksa untuk bersatu. Itu adalah pertempuran yang berlangsung selama 100.000 tahun. Klan rakus dikalahkan dan melarikan diri jauh dari tepi alam semesta. Seperti yang dikatakan Taiksu Gulong di masa lalu, metode rahasia menelan langit juga terkait dengan kerakusan. Metode rahasia ini diciptakan oleh monster kerakusan. Melanjutkan perjalanan. Entah kapan, dia hanya berhenti di depan kolam air Wu, mengangkat tangannya dan mengambil pecahan seukuran paku dari dalam. Itu adalah sepotong besi peri, tapi agak menyedihkan. Serahkan harta itu, jangan sampai kamu mati. Tawa Yin terdengar, dan seorang pria berjubah hitam muncul di belakangnya, menutupi wajahnya dengan metode rahasia. Ye Chen menoleh dan mengamati pria berjubah hitam, jubahnya berlumuran darah, dan sepertinya sejak dia masuk, dia banyak melakukan pembunuhan. Senior sangat tertarik. Ye Chen tersenyum dan menatap pria berjubah hitam itu dengan penuh minat. Pria berjubah hitam itu menunjukkan gigi putihnya dan menyerang dengan tangannya. Ye Chen melangkah maju dengan pukulan mematahkan tulang tangannya, menendang ke belakang, dan metode rahasianya rusak, mengungkapkan itu adalah pria tua bungkuk dengan mata vertikal di dahinya. Ye Chen membunuhnya seketika, satu jari menusuk alisnya, dan seorang bijak yang bermartabat terbunuh oleh lonjakan frontal, Shenhai dihancurkan, dan tubuh sebenarnya juga musnah. Ye Chen ambil tas penyimpanan pria berjubah hitam itu, dan tubuh pria berjubah hitam itu dibawa pergi, tentunya untuk dijadikan boneka. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke dalam hutan, terus mencari peluang. Hutan ini juga berdarah, dengan kabut berdarah beterbangan. Dia baru saja masuk dan mengejar perburuan harta karun. Ada sebanyak 30 peserta. Ye Chen bersembunyi dan menatap harta karun itu. Itu adalah cermin perunggu, terbuat dari bahan sihir khusus.
Tidak heran jika sekelompok orang tua setingkat bijak bertarung. Pertempuran itu sengit, banyak orang tewas secara tragis. Ye Chen menghela nafas dan pergi dengan sadar. Meskipun dia juga sangat menyukai cermin perunggu. Dia muncul lagi di depan dinding batu. Di bawahnya, ada kerangka besar, dia hanya tahu bahwa dia sudah lama mati. Penatua Yan muncul entah dari mana, melangkah maju, dan mengambil kerangka itu. Ini adalah hal yang baik, dan bergantung padanya untuk mengusir roh jahat. Siapa yang melukaimu? Tanya Ye Chen dan menatap Ol Tiandao dengan ekspresi aneh. Tidak kurang dari selusin bekas pedang di tubuhnya. Putra dewa dari Protos. Cara lama Yan mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulut. 1 ki, 3 pembersihan benar-benar sombong. Jika kamu main-main dengan seseorang, kenapa harus main-main dengannya? Ye Chen berkata, menatap dinding batu di depannya, menyembunyikan sinar konsepsi artistik, dan dia tertelan ke dalam Shanghai. Yan Dao tua duduk, ini adalah harta karun, saya sudah mendapatkannya. Dia berlari keluar untuk merebutnya, dan selusin orang bijak menyerang. Yan Dao tua menyeringai, kamu tidak melihat Santo Agung itu. Saat Anda berjalan, kepala Anda menghilang dalam sekejap, dan Anda tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dipenggal kepalanya seketika, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, 80% adalah tubuh dewa kematian. Aku akan keluar, kata Ol Tian, menepuk pantatnya dan menghilang. Setelah dia pergi, Ye Chen tetap di tempatnya untuk waktu yang lama, mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas bahwa tubuh ilahi Netherworld telah membuka harta karun Dewa Fei Lei Senjue, jika tidak, akan sulit untuk membunuh Sage Agung secara instan. Ini bukan berita baik, ada dewa pembunuh seperti itu. Ye Chen menggerakkan kakinya, langsung pergi ke kedalaman. Setelah itu, dia beruntung sepanjang jalan. Dia menemukan beberapa harta karun, tetapi semuanya adalah konsep artistik, ditinggalkan oleh para pendahulu, memperoleh banyak wawasan. Semakin kita masuk lebih dalam, semakin banyak hal aneh yang akan terjadi. Tidak kurang dari puluhan biksu tingkat Raja Kuaso dengan mayat tanpa kepala. Banyak pembudidaya yang datang untuk berburu harta karun telah keluar. Tetapi masih ada beberapa orang pemberani, tidak pandai dalam kekuatan, tetapi mereka tidak percaya pada kejahatan. Di sebuah lembah, Ye Chen menebas orang yang ingin merampoknya. Pihak lain adalah orang bijak yang agung. Dia kehilangan harta dan mati. Dalam tas penyimpanan orang bijak yang agung ini, sebenarnya ada 2 kata surga Dunjia, yang keduanya dicap pada senjata sihir Natal, dan dia mengambilnya bersama dan melebur menjadi dewa kekacauan. Setelah selesai, dia menatap 5 kuali ajaib kecil di dalam tas penyimpanan. Sejak dia memasuki reruntuhan kuno ini, kelima bersaudara ini tidak berhenti, selalu ingin berlari keluar dan berkeliling. Jika Ye Chen tidak menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk memblokir mereka, sebagian besar dari 5 tripod kecil akan telah menghilang. Itu tidak boleh sederhana, gumam Ye Chen. Datang, suara berkabut tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu dari mana asalnya atau dari mana asalnya, seolah-olah berasal dari zaman yang jauh. Siapa? Ye Chen menggeram dengan dingin, melihat sekeliling, membuka mata peri. Tentu saja, dia tidak menemukan apapun, tetapi suara halus terus bergema. Karena suara itu menghilang, Ye Chen mengabaikannya, melanjutkan perjalanan. Tak selang waktu lama, dia melihat 3 putra dewa, itu adalah Chanling, putra dewa hukuman surga dan Yuhua. Mereka bekerja sama, untuk menaklukkan sebuah artefak tungku emas. Setelah tungku itu ditaklukkan, tungku itu diam, mengambang di langit. Ketiganya saling berebut dan bertarung. Ye Chen yang melihat ini di dalam kehampaan, menyeringai, lalu dengan tangannya ia mengambilnya. Kemudian, ia langsung menekan ketiganya, dengan tekanan taik sugulong, tentu saja, mereka tidak mengenali siapa yang menyerang mereka. Lalu, Ye Chen keluar dan membuka topeng yang dipakainya. Mereka terkejut sampai mati, mereka pikir, Ye Chen mati 3 tahun yang lalu. Dengan seringai kejam, akhirnya, mereka beneran mati, dibunuh Ye Chen. Lalu, Ye Chen mengambil tas penyimpanan ketiganya, membakar mayat mereka, dan pergi. Di lembah lainnya, Ye Chen menghitung panen, ada 90 juta batu roh dan banyak harta. Panen ini cukup banyak, dia berpikir daripada capek-capek mencari harta, enakan merampok. Akhirnya, setiap dia menemukan kultivator yang tidak dikenal, ia merampoknya, tapi tidak dia bunuh. Banyak orang yang datang ke reruntuhan untuk berburu harta karun dirampok olehnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tertegun. Ketika mereka bangun, harta mereka sudah hilang. Lembah pun jadi hidup, penuh dengan keluhan dan teriakan. Akhirnya banyak orang jadi gila, dan tak tahu malu, mereka membawa tongkat besi, dan juga berniat untuk merampok. Akhirnya lembah yang kacau semakin ramai. Di sisi reruntuhan, Ye Chen mengoceh sepanjang jalan,
seolah-olah dia telah menganggap dua kalimat ini sebagai ucapan yang paling masuk akal, membawa tongkat besi untuk merampok di mana-mana. Di depannya, 5 sosok terlihat lagi. Dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan mendekat dengan tenang. Itu Putra Du Jiao, dia pernah melihatnya, dia tidak berbeda dengan 3 putra Dewa Surga. Jangan khawatir, aku hanya ingin uang, aku tidak akan menyakiti hidupmu. Ye Chen mengangkat batang besi. Hanya saja, sebelum dia memukulnya, kepala para dewa itu terpisah dari tubuhnya. Gambar itu berdarah secara tidak normal, dan bahkan jiwanya langsung terbunuh. Yang lebih aneh lagi, tas penyimpanan mereka tidak terlihat di tempat. Ye Chen matanya menyipit, menatap ke satu sisi. Itu adalah tubuh ilahi Nying. Dewa guntur terbang yang mendominasi. Ye Chen memiliki ekspresi serius. Jika Muzujin membunuh dan memenangkan harta, maka lebih dari 90% orang di reruntuhan ini tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia tidak terlihat, dan dia sangat iri dengan kemampuannya. Berpikir di dalam hatinya, dia pergi ke sisi lain, meskipun dia tahu bahwa dia akan bertarung dengan Netherworld cepat atau lambat, dia tidak ingin bertarung terlebih dahulu. Akhirnya berhenti di depan sebuah danau. Danau itu tenang, ada harta karun di dalamnya. Sayangnya, rumput abadi linglong belum matang, atau masih menyatukan esensinya. Jika memetik terlebih dahulu akan menyebabkan rumput peri layu. Dia harus menunggu waktu terbaik. Tiba-tiba ada orang. Pria itu ditutupi dengan jubah hitam. Ye Chen mengerutkan kening, sudah tahu siapa orang itu, yang sangat sulit untuk diprovokasi, Kaisar. Kaisar juga mengerutkan kening, penglihatannya melampaui wajah asli Ye Chen. Ini membuatnya sedikit terkejut. Dia adalah Kaisar Semu. Dia memiliki visi yang sangat tinggi dan mata yang jernih. Hanya sedikit orang yang bisa menyembunyikan rahasia darinya. Yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat darah Ye Chen. Mengetahui diawasi, Ye Chen pura-pura tidak tahu, dan berdiri diam di depan danau. Jika Kaisar bersikeras mengambil rumputnya, dia tidak keberatan bertarung. Kamu bisa menghindari pandanganku yang mengintip, tahu sama sekali bukan orang tanpa nama. Junior, kamu juga tidak mudah. Ye Chen berkata dengan ringan, suaranya sengaja menjadi sangat tua, tujuannya adalah untuk membingungkan mata Kaisar yang mengintip, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Nenek moyang saya ingin membuat pot ramuan, dan membutuhkan rumput yang sangat indah ini, tetapi saya tidak tahu apakah para tetua dapat memberikannya kepada generasi yang lebih muda. Kaisar tersenyum, kebaikan ini akan selalu diingat. Ye Chen tersenyum, seperti yang Anda lihat bahwa itu adalah rumput yang sangat indah. Zhong Huang tersenyum, dan mengeluarkan pedang peri emas dengan tangannya, jika senior bersedia membiarkannya, pedang peri ini akan menjadi milik senior. Ye Chen meliriknya, tapi itu bukan tandingan Linglong Immortal Grace. Senior mungkin juga mengatakan langsung, dan junior mencoba untuk setuju. 3 prajurit Raja Suci dan 9 prajurit Raja Suci Semu. Ye Chen menawarkan harganya. Harganya adil dan kesepakatan. Dia melihatnya mengeluarkan tas semesta dengan banyak artefak magis di dalamnya. Apakah ini kaya? Ye Chen mentweet secara diam-diam, dia pikir dia sudah cukup menginginkannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Kaisar begitu kaya. Seharusnya aku meminta lebih, dalam hatinya bergumam. Mengambil tas semesta Kaisar, artefak ini telah melampaui nilai rumput peri yang sangat indah, dia memberikan artefak tanpa ragu-ragu. Kaisar Cina tidak terduga, dalam reruntuhan yang berbahaya ini, dia seperti Ye Chen, berhati-hati satu sama lain. Rumput abadi linglong, itu milikmu. Setelah menerima tas Qiankun, Ye Chen segera mundur. Terima kasih senior, Kaisar tersenyum tipis, dan berkonsentrasi untuk menjaga rumput peri yang indah. Selama periode itu, dia menempatkan banyak batasan rahasia, hanya untuk menunggu rumput peri yang indah menjadi dewasa. Di sisi lain, Ye Chen memulai perampokannya lagi, tetapi ada jeritan di mana-mana. Setelah kerja keras selama beberapa dekade, pelecehan verbal dimulai lagi. Mereka yang telah dirampok olehnya semuanya gila, mereka membuat kelompok juga mau merampok. Ye Chen tidak berhenti, dia membawa tongkat besi dan membuat kekacauan di mana-mana, mencoba menemukan Dewa Protos untuk menyelesaikan akun lama. Saat ini, dia telah melangkah cukup dalam, ada banyak formasi kuno di kedalaman. Dia berjalan melewati hutan liar, di kedalaman banyak pohon kuno, dia bisa melihat permukaan batu, di depannya ada sosok yang berdiri seperti patung. Sage Utara, Ye Chen bergumam pelan, setelah menerima tongkat besi, dia perlahan berjalan. Itu bukan perampokan, tapi ingin melihat apa yang dilakukan Bei Shengchu di depan tembok batu. Jelas ada sesuatu di dinding batu. Bei Sheng tampaknya tidak mengetahui seseorang datang di belakangnya, berdiri di sana dari awal sampai akhir, tidak bergerak. Ye Chen mengangkat alisnya, dia melihat bahwa pikiran Bei Sheng telah melarikan diri ke dalam keadaan pikiran, sama sekali tidak mengetahui dunia luar. Jika Anda memahami sesuatu di reruntuhan,
apa Anda tidak takut orang yang lewat akan menghancurkanmu? Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Hartamu, aku akan mengambilnya untukmu. Ye Chen dengan sadar, mengambil tas penyimpanan Bei Sheng, dan terus mengobrak-abrik Bei Sheng. Dia mengambil sepotong liontin giok dari pinggang Bei Sheng, dan mengambil bola dewa. Itu tidak cukup. Setelah perhitungan, cincin giok di jari Bei Sheng dan kristal roh yang bertatahkan sabuk giok juga diambil olehnya. Selanjutnya, ketika penyisiran selesai, Bei Sheng hanya akan memiliki satu potong pakaian yang tersisa. Ye Chen menyentuh dagunya dan terus berputar di sekitar Bei Sheng, matanya berkaca-kaca, dan ada keinginan untuk menelanjangi seseorang. Satu persatu, pakaian gumpalan peri Bei Sheng, jika dijual, bisa ditukar dengan banyak batu roh. Hanya saja, saat potongan terakhir dilepas, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ada cahaya peri yang meluap, kulit menjadi putih dan lembut, dan dadanya yang rata juga membuncit dan lurus. Yu Feng, mata Ye Chen lurus, dan ekspresinya luar biasa dan membuka mulutnya, dia perempuan. Melihatnya, dia tiba-tiba merasa panas di lubang hidungnya, itu adalah wajah yang tiada taraf, tidak lemah dalam kecantikan. Tang Bei Sheng adalah seorang wanita, jika dia tidak menelanjangi pakaiannya, tak akan tahu ada rahasia ini. Karena pakaian yang dilepas itu, mata perinya tidak mampu menemukan ini sebelumnya. Kecelakaan, ini kecelakaan. Melihat alasannya, Ye Chen memberikan batuk kering, dan mulai memasang pakaiannya kembali. Tentu saja, tubuh Bei Sheng bergetar lagi, dan mata indah yang kusam itu langsung mengembalikan cahaya. Setelah melihat ini, Ye Chen membeku di tempat. Bei Sheng juga tertegun. Untuk pikirannya, dia masih belum tahu situasinya. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, sambil memegangi pakaian peri, terus-menerus mundur, lalu berbalik dan lari dengan postur mendominasi. Kau sialan, suara perempuan yang menusuk telinga segera bergema di hutan, dan Bei Sheng akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ye Chen berlari keluar, di belakangnya, Bei Sheng seperti seberkas cahaya peri, kecepatannya sangat cepat, pakaiannya berantakan. Dia ingin mengambil mantel dari tas penyimpanan, tetapi secara ajaib menemukan bahwa tas penyimpanannya hilang. Tidak hanya tas penyimpanan yang hilang, kecuali pakaian dan sepatu peri yang tidak lengkap, semua hilang. Kamu bajingan, Bei Sheng yang bermartabat, jadi gila. Kesalahpahaman, ini salah paham. Ye Chen tidak menoleh ke belakang, dia terus lari. Yang paling penting adalah ini. Dia bersalah, menelanjangi wanita. Pada saat ini, dia sedikit menyesalinya. Karena panik, Bei Sheng menyusulnya, menyerang. Telapak utara bukanlah lelucon, sekuat tubuh suci, retak di tempat. Ye Chen, bangun dan lari. Ye Chen, dengan rasa bersalah, meskipun diserang hingga berdarah dia lari dan lari. Sage utara marah, mengejarnya dengan gila-gilaan. Terus menyerang. Suara gemuruh membuat orang yang masih berburu harta karun mau tidak mau melihat, mungkinkah itu harta rahasia. Jauh, mereka melihat Ye Chen terbang dengan canggung. Pakaian peri itu bagus. Banyak orang telah melihat pakaian peri di tangan Ye Chen. Minggir, Ye Chen tiba dalam sekejap, dan orang-orang itu hanyut di tempat. Sein utara tiba segera setelah itu. Orang-orang itu belum berdiri kokoh, dan mereka terlempar ke langit olehnya lagi. Siapa wanita itu? Seseorang tertegun, melihat pakaian orang suci utara berantakan. Sungguh wanita itu, bagaimana darahnya bisa sama dengan Bei Sheng? Di sudut kerumunan, Nandi berjubah hitam berseru kaget, sebenarnya ada dua tubuh peri di era ini. Wanita itu mungkin Bei Sheng. Kata-kata Yoyo terdengar, dengan banyak arti yang tidak bisa dijelaskan, orang lain berjubah hitam muncul di samping Nandi, itu adalah Naxizun. Bagaimana mungkin? Bei Sheng adalah laki-laki, itu saja. Ini sulit dikatakan. Sizun tersenyum ringan, dan mata Buddha berkedip. Wanita itu sangat kuat. Di sudut lain, Xiao Jiuxi yang berjubah hitam menggaruk kepalanya, aku tidak mengingat orang ini. Itu juga tubuh peri, dengan darah yang sama dengan Bei Sheng. Langit dan domainnya sangat besar, dan tidak ada kejutan. Bisikan terdengar, seseorang muncul di samping Xiao Jiuxian, seperti dia, juga ditutupi jubah hitam. Yao Qi, Jiuxian kecil terkejut, kapan kamu datang? Tidak lama setelah saya keluar dari bea cukai, saya dipaksa oleh ibu peri saya untuk datang, dia tersenyum tak berdaya. Sekarang hidup, 9 dewa kecil terkekeh, Dewa Timur, Zun Barat, Kaisar Selatan, dan Sein Zhonghuang Utara telah tiba, dan dewa kuno dari 9 suku juga telah tiba, dan banyak misteri dan warisan yang kuat. Xiao Jiuxian menundukkan kepalanya, sayangnya, tidak ada ekaristi kuno. Jining Xuang tersenyum lembut, kamu akan melihat apa yang seharusnya kamu lihat. Jangan bicara tentang Ye Chen, bicarakan tentang dewa pembunuh di reruntuhan. Xiao Jiuxian buru-buru mengumpulkan pikirannya,
banyak dewa dan dewi telah dibunuh oleh mereka, dan mereka tak terlihat. Teknik Dewa Guntur Terbang, hasilnya adalah yang terbaik dari dulu dan sekarang. Ji Ningsuang berkata, Xiao Jiuxian sedikit terkejut, apa kamu bisa mengalahkannya? Aku tidak tahu. Ji Ningsuang menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Mereka tidak pernah berhadapan langsung, itu warisan pembunuh. Kalau begitu aku harus berhati-hati. Xiao Jiuxian menggembungkan mulutnya, ada hari di luar langit. Ji Ningsuang berkata, berbalik dan menghilang ke dalam malam yang gelap. Di puncak gunung, Bei Sheng mengejarnya sepanjang malam, tapi dia tidak menangkap Ye Chen. Lebih konyolnya lagi, dia tidak mengetahui siapa pihak lain. Memikirkannya, ini memalukan. Saat ini, si Ye Chen telah menyelinap keluar dari reruntuhan kuno, tubuh suci dipukuli dan dilukai. Gadis itu pasti sudah gila. Dia memasukkan pil penyembuh ke dalam mulutnya. Aku tidak tahu kalau kamu perempuan. Segera, pria ini menggelengkan kepalanya lagi. Membuka tas penyimpanannya hanyalah sebuah harta karun, tetapi itu tidak sebanding dengan yang dimiliki putra hukuman surgawi. Memegang sebuah token di tangannya. Bagian belakang token juga diukir dengan kata Jiuli. Dia berasal dari kelompok etnis Jiuli. Ye Chen bergumam, keterkejutan dalam nadanya. Jiuli, ras kuno yang luar biasa, tetapi di era primordial, itu bersamaan dengan binatang buas seperti Lutai dan Qiongqi. Menurut legenda, garis Jiuli telah punah selama bertahun-tahun. Apakah saya memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak tersinggung? Ye Chen terbatuk, namun, dia akhirnya melepaskan pikirannya, dan dia berpikir bahwa dia bersembunyi dengan baik, dan Bei Sheng juga malu untuk membongkar identitasnya. Ye Chen kemudian lari ke perampokan. Para dewa dan dewi di dalamnya kaya dan berminyak, dan ada banyak lelaki tua yang basis kultivasinya ditekan, yang merupakan kesempatan langka. Ketika dia ingin pergi, dia seperti melihat 6 jalan, melintas di depannya. 6 jalan telah berhenti di luar reruntuhan kuno, seolah-olah mereka belum pernah melihat Ye Chen, berdiri seperti patung. Ye Chen melangkah maju, apakah kamu ingat Ye Chen? Mata yang kusam ada sedikit riak bingung, dan berubah kusam lagi. Ye Chen tidak menyerah, dia menyebut banyak orang Chu Xuaner, Chu Linger, Dachu, Heng Yuezong, berharap dapat membangkitkan sedikit ingatan tentang Liu Dao melalui ini. Hanya saja 6 alam tetaplah 6 alam, dia tidak bergerak. Ye Chen berhenti berbicara, 6 jalan telah dipukul mundur oleh ruang dan waktu terlalu lama, seolah-olah dia telah melupakan siapa dirinya, dan ingatannya hilang. Seperti debu merah, 6 jalan membalikkan ruang dan waktu. Ye Chen akhirnya berjalan di depan Liu Dao. Dia menyerahkan bulungan rahasia, ini diberikan kepadamu oleh pendahulu kota kuno Desolate Timur. Liu Dao bisu, dengan kaku mengambil gulungan rahasia itu langsung menjadi abu terbang, dan informasi kuno yang disegel dalam gulungan rahasia itu bergabung ke dalam lautan ilahinya. Pada titik ini, tubuh Liu Dao bergetar, dan matanya yang cekung berkilat bingung. Dia berbalik diam-diam, dan berjalan selangkah demi selangkah, punggungnya suram dan kesepian. Ye Chen juga melangkah, tapi dia tidak bisa mengikuti langkahnya. Gaya tubuhnya terlalu aneh, dia berubah menjadi ketiadaan saat dia berjalan. Dia berhenti untuk waktu yang lama, untuk kepercayaan tertentu, dia akan mengubah arahnya melawan langit dan tidak ingin menjadi orang mati yang berjalan. Seperti debu merah dan Liu Dao. Hei, sambil menghela nafas, dia juga berbalik, menginjak laut, dan memasuki reruntuhan untuk kedua kalinya. Di dalam banyak orang, yang marah karena dirampok. Di luar, Raja Suci dan Sage Agung sangat kuat, tetapi di reruntuhan, mereka semua ditekan ke semi bijak. Ye Chen melirik orang-orang itu, membuka mata peri untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa banyak tempat di reruntuhan itu dicap dengan jejak misterius. Itu adalah tanda ruang dan waktu. Tubuh ilahi Nancy, kamu benar-benar telah meninggalkan banyak pekerjaan. Ye Chen mencibir, dan menghapus jejak ruang dan waktu. Dia kembali ke kedalaman, tetapi melihat kedalamannya, cahaya Buddha memiliki ribuan jalan, itu adalah relik Buddha, tergantung tinggi di langit. Relik Buddha, objek ilahi tertinggi, yang memicu penjarahan dari segala penjuru. Ye Chen berdiri di puncak gunung melihat tidak kurang dari 1000 orang yang mengambil relik Sang Buddha. Dia melihat Nandi, Shizun dan Zhong Huang, serta para dewa dari klan peri. Selain mereka, ada banyak dewi dan dewi, serta biksu yang lebih tua, banyak orang meninggal, darah menodai langit, berdarah tidak normal. Ada terlalu banyak orang yang dirampok, dan bahkan kekuatannya bercampur. Namun, ini belum berakhir, relik Buddha telah meledak. Ada kumpulan cahaya dan hujan Buddha yang mempesona, megah seperti sungai, luas dan tak terbatas. Ye Chen mengerti bahwa itu adalah kekuatan pikiran yang diabadikan oleh Buddha di depannya. Meskipun relik Buddha terbelah, penjarahan tidak berhenti. Sebaliknya, penjarahan menjadi semakin sengit.
Mereka mengorbankan tentara kelahiran dan wadah mereka, dan dengan gila-gilaan menampung kekuatan pikiran Buddha. Ye Chen juga bergerak dan 3 bukaan berpotongan, 7 atau 8 menyusut ke langit dan bumi ini. Dia mengorbankan tungku emas dan tembaga yang sebelumnya dia rampas, penuh dengan darah dan darah kental, dan memberikan energi terakhirnya, mulut tungku mengarah ke bawah, memberkati metode rahasia, paus menelan sapi dan menyedot tungku yang menjulang tinggi, kekuatan pikiran. Semakin banyak orang mendatanginya dan sepertinya tahu mengapa kekuatan pikiran itu ada dan membuka wadah untuk menampungnya. Kekuatan pikiran yang terkandung dalam sisa-sisa Buddha dibagi oleh bayangan yang luar biasa. Biksu yang memproklamirkan diri mulai menyerap kekuatan pikiran yang diterima dari orang lain, dan gambar berdarah itu muncul kembali. Hume jadi gila, Ye Chen melarikan diri, dunia dalam kekacauan, dan banyak biksu yang kuat mengambil tindakan. Itu karena dia malu, belum lagi orang lain, seluruh kelompok orang menjadi kabut darah, serakah, begitu banyak orang kehilangan akal, kamu berjuang untukku dan melupakan hidup. Seperti dia, banyak orang pensiun. Jika kuartet tidak sepenuhnya dihancurkan oleh kekuatan tempurnya sendiri, mereka dapat dibombardir dan dibunuh kapan saja. Kamu tidak menganggapnya seperti itu. Ye Chen mengutuk pelan, mengambil batang besi dan langsung bergegas ke pesta. Sebelumnya, dia telah melihat dengan jelas bahwa banyak yang menumpuk pada satu orang, dan dia masih mantan musuhnya. Di luar kota kuno reruntuhan timur, orang itu juga berpartisipasi dalam pengepungannya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Bagaimana orang ini bisa menjadi lawan Ye Chen? Ketika dia keluar, Ye Chen menghancurkan istana dengan telapak tangannya dan kemudian membawa sebatang besi penuh sampah. Ini perampokan. Ye Chen mengambil harta lain dan matanya menghilang lagi. Tujuannya adalah untuk memenangkan harta, tetapi juga kekuatan pikiran. Saat malam tiba, Ye Chen melarikan diri ke gua dan menutupi kejadian tersebut dengan metode rahasia. Pada saat ini, dia mengeluarkan tungku emas dan tembaga, menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam kuali dewa yang kacau, bercampur dengan udara yang kacau, dan kemudian menyebar ke segala arah. Ye Chen tercengang, terpana oleh misteri kekuatan pikiran, dan dukungan makhluk hidup sebesar jalan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Chaos Sword telah meningkat dan setebal gunung raksasa. Ye Chen yakin ketika dia mendengar kutukan keras dari gua, suaranya sangat familiar, tapi Xiao Jiuxian. Ye Chen buru-buru mengumpulkan harta, bersembunyi di dekat gua dan melihat bahwa itu memang Kaisar 9 Dewa. Ada banyak penglihatan yang terjalin untuk menafsirkan dunia misterius, tetapi dia sedikit bingung, dengan 3 bekas pedang di tubuhnya, dan dia masih bersinar dengan cahaya dingin. Ye Chen mengangkat alisnya, kekuatan bertarung Xiao Jiuxian jelas baginya dan dia ingin tahu siapa yang menyakitinya. Tiba-tiba, dia dengan lemah membuka 6 mata surgawinya, melihat sekeliling dan kebetulan melihat sosok hantu. Itu adalah tubuh dewa yang sekarat, seluruh orang tidak dapat diprediksi. Tidak mengherankan, Ye Chen bergumam pelan, tubuh ilahi nirvana memiliki kekuatan seperti itu, dan pada saat yang sama, dia kagum bahwa Xiao Jiuxian dapat bertahan dari seni dewa guntur terbang. Keluarlah, jangan membuatku marah. Di luar gua, Xiao Jiuxian terus mengutuk, menginjak laut abadi yang indah yang menyebar ke segala arah, dia bijaksana dan menggunakannya untuk menghapus jejak ruang dan waktu dewa nirvana. Di tengah tawa halus tubuh, itu adalah tawa gelap dan sumbernya tidak ditemukan, atau tubuh ilahi nirvana terus-menerus berkeliaran di sepanjang jejak ruang dan waktu. Tubuh ilahi nirvana tersenyum, membunuhnya seperti hantu di depan Xiao Jiuxian, memegang pedang kematian hitam dan menembaknya adalah pengetahuan yang tidak menyisakan ruang untuk itu. Tubuh neraka nirvana hanya tidak terlihat, dan telah lama melewati jalur ruang dan waktu. Tubuh ilahi nirvana ingin meninggalkan jejak tubuhnya dalam ruang dan waktu, tetapi tidak dapat menangkapnya. 9 kaisar ilahi yang terhormat. Apakah mereka akan melarikan diri begitu saja? Tubuh Dewa Nirvana diejek, ngeri dan ketakutan. Jaga namamu, alangkah baiknya jika nenek tidak memarahi leluhurmu, jangan biarkan aku menangkapmu. Xiao Jiuxian mengutuk, mengambil langkah lain dan segera melarikan diri. Dia baru saja pergi, dan tempat dia berdiri dipotong oleh pedang dari tubuh dewa yang lebih rendah. Pada saat yang sama, dia berbalik dan memukul telapak tangannya, tetapi sebelum terkena, tubuh Dewa Utara menghilang. Teknik Netherworld Flying Thunder God adalah yang terbaik di masa lalu dan sekarang, tetapi Xiao Jiuxian tidak lambat bereaksi. Jika kamu bertarung seperti ini, kamu tidak bisa mengakhiri pertempuran saat fajar. Ye Chen hanya berjongkok di sana, kedua mata mereka melihat sekeliling dan berputar-putar saat mereka berputar. Nyatanya, seperti yang dia duga, tubuh Dewa Nirvana seperti hantu, tapi tidak membunuh 9 kaisar abadi. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Jiuxian, yang memiliki sihir rahasia dan kekuatan sihir permanen, sehingga dia tidak dapat mengalahkan tubuh Dewa Nirvana. Tentu saja, keseimbangan ini hancur ketika orang ketiga tiba yang juga mengenakan jubah hitam,
menghirup udara dingin, dan memiliki sosok aneh yang memegang rantai dewa penuh. Ini adalah pria tak tahu malu lainnya, mengguncang rantai besi, menyekat tangan kecilnya dan meludahkan darah dari pria berjubah hitam dengan telapak tangannya, lalu terbang dengan metode rahasia. Karena tubuh dewa masih sekarat dalam kegelapan, ia dapat berhenti sejenak. Aku membencimu. Pria berjubah hitam itu menjilat kepalanya yang merah, dan rantai besi di tangannya terlepas seperti ular hitam pekat yang berkeliaran di sekitar guntur dan kilat yang dingin dan melingkar ke arah Xiao Jiuxian. Tarik napas orang-orang, nenek meneruskannya. Xiao Jiuxian mengayunkan pedang dan memotong rantai besi di udara, dan untuk sesaat, guntur yang terbang dari tubuh Nirvana, pedang immortal yang ditinggalkan juga tiba. Dia tidak takut pada bangsawan manapun, tetapi masalahnya adalah satu atau dua, dan ada juga tubuh ilahi yang sekarat. Melihat luka Xiao Jiuxian, suku roh berpakaian hitam memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan 9 rantai pengunci jiwa dikorbankan bersama, menyegel ruang kosong di dunia dan menyebabkan Xiao Jiuxian berhenti. Dalam sekejap, tubuh Dewa Nirvana memiliki kesempatan untuk membunuhnya di depan Xiao Jiuxian.